Bapa Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan yang ke atasnya kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami membawa hati kami, membawa diri kami ada di tempat ini. Mengucap syukur untuk segala kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memilih untuk duduk di tempat ini. Kami mau buka hati kami. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Kami mau puji dan sembah Engkau, Allah kami yang luar biasa. Kiranya Tuhan bertahta atas setiap kami. Lakukan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami sungguh yakin percaya. Ketika kami memuji menyembah Engkau, hadirat-Mu, kuasa-Mu turun menjamah melawat setiap kami. Ini ibadah kami Tuhan, semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji dan menyembah Tuhan dengan saya katakan, amin, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darah-Mu menyajikan dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Engkau yang percaya, lebih sungguh dengan saya katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Amin Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan. Ku tinggikan ya Yesus, melebihi segalanya. Ini setiap kami yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah. Amin Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi hari ini mari sembah Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami, semuanya yang terbaik yang kami mau beri bagi hari ini. Dalam roh dan kebenaran kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Jesus, kami tinggikan Engkau dan kami sembah namamu Tuhan. Sebab tiada pribadi lain yang layak terima hormat kami. Sebab tiada pribadi lain Tuhan yang layak terima sembah kami pagi hari ini. Kaulah satu-satunya yang layak kami sembah. Sekarang ini mari terus menyembah Tuhan bagi hari ini. Pribadi lepas pribadi berhubungan dengan Tuhan bagi hari ini. Mari ucapkan syukurmu bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ke depan Tuhan terus memelihara kami. Sepanjang kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, sampai kepada akhir hidup kami, Engkau Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil
bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Amin Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama katakan, oh, kini aku percaya tiada yang mustahil. Bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan, ini aku percaya. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah, tapi ikuti rencanamu Tuhan. Amin. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berapa banyak kau mau setia, berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Ini iman kami Tuhan, ini yang mau kami katakan kepadamu, bahwa kami mau mengikut Engkau sampai kepada hidup kami Tuhan. Dan kami siap memuji dan menyembah Engkau sebentar lagi Tuhan. Kiranya namamu terus dimuliakan di tengah-tengah kami. Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh
kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari naikkan syukurmu, naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terku, tiada terku, betapa besar kasihmu. Sungguh kagum akan Engkau. Say, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya. Berapa percaya, angkat tanganmu tinggi buat Tuhan. Oh, yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Everybody say, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Kaulah. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Berapa banyak kau percaya bahwa Yesus segalanya dalam hidupmu? Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kau gunung batu kami, Kau kota benteng kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku. Sama-sama katakan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi dalamku bersama, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Percaya, katakan, Kau gunung batuku dan Kau
kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu berikanlah-Ku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan, aku milik. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam menjamin Kau Tuhan yang benar. Bersama saudara katakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Oh ya, sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar. Berapa percaya, angkat tanganmu tinggi. Dahulu, sekarang, selamanya, amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Dia Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Sekarang selamanya, oh janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Oh Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang selalu benar, tepat waktu dalam hidup kami. Kini tenanglah jiwa dan hidup kami, karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Mari sama-sama belajar pujian ini Bapak Ibu Saudara.
bersama. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Gelombang, Yesus berjalan. Amin. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini, katakan. Yesus perhatikan hidup semua orang. Kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah. Di tengah gelombang, amin Tuhan. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari-hari yang telah kami lewati dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga, kami punya Allah yang tidak hanya menyelamatkan kami, tapi kami punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan kami percaya tidak ada satupun di dalam dunia ini yang sanggup memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur apapun situasi dan kondisi yang harus kami lewati dalam kehidupan ini, kami tetap percaya kami punya Tuhan yang setia. Dan kami mau berkata, kami tidak bisa melalui bahkan melewati kehidupan dan hari-hari kami tanpa kasih Tuhan, bahkan tanpa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur kalau sampai dengan hari ini kami masih bisa ada dengan hati yang bersuka cita, bahkan dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kami mau katakan itu semuanya sungguh-sungguh karena pemeliharaan, bahkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami sekali lagi boleh merasakan hadirat Tuhan, bahkan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada tempat yang lebih aman selain kami berada di dalam hadirat-Mu. Dan hari ini kami diberi kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara atas setiap kami, karena kami percaya ketika Tuhan dan firman-Mu yang berbicara atas setiap kami, kami pulang dari tempat ini, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari ini kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersuka cita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Bethlehem yang saya kasihi dan saya cintai. Saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini,
Saya terus berdoa kiranya sukacita, pemeliharaan, bahkan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya meskipun hari ini kita sedang berada di dalam musim liburan, tapi saya percaya jamahan Tuhan, bahkan anugerah daripada Tuhan senantiasa memelihara setiap kita. Amin. Hari ini dimanapun saudara berada di tengah-tengah liburan, atau saudara sedang berada di dalam rumah, di dalam mobil, atau dimanapun saudara berada, mari hari ini saya rindu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu pesan Tuhan untuk kita semuanya yang saya beri judul yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, kita masih di dalam satu tema firman Tuhan yang sama. Yang sebelumnya saya membawakan satu tema firman Tuhan yang saya judul yaitu bertahan di tengah badai. Saya percaya ketika orang mengalami kesusahan, menghadapi badai di dalam kehidupannya, untuk bertahan di dalam situasinya, itu merupakan kondisi yang tidak mudah. Tapi hari ini saya mau untuk kita sama-sama mendengarkan ketika kita berada di dalam anugerah perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus melalui badai, tapi saya percaya hari depan kita itu pasti penuh dengan pengharapan. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Hari ini mari kita sama-sama membuka satu firman Tuhan di dalam Alkitab kita, di dalam Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Amsal 23 yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18, saya rindu kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang yang bernama Jerome Gottman, seorang penulis buku Anatomy of Hope. Itu mengatakan bahwa harapan yang keliru dapat menuntun kita ke arah pilihan-pilihan yang berlebihan dan pengambilan keputusan yang keliru. Artinya ketika kita itu salah berharap dalam kehidupan ini, ketika kita itu tidak memiliki pengharapan di dalam hidup ini, pasti apa yang kita dapat, apa yang kita putuskan, apa yang kita jalani, tentu itu berseberangan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Karena Jerome Gottman mengatakan ketika harapan kita keliru dan salah, pilihan kita akan salah, keputusan-keputusan yang kita ambil pun juga akan keliru. Tapi saya percaya satu hal saudara, ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang sulit dalam kehidupan ini, yang namanya orang itu pasti sedih, pasti takut, pasti cemas. Bahkan ketika kita menghadapi badai, kita pasti gelisah. Apakah Tuhan akan menolong saya? Apakah Tuhan masih ada di tengah-tengah situasi dan kondisi setiap kita? Kalau kata orang hari ini saudara, ketika kita tidak memiliki pengharapan di tengah badai kehidupan kita, pasti kita akan sedih, bahkan khawatir kemana Tuhan akan menuntun kehidupan kita ini. Tapi hari ini Amsal 17 ayat yang ke-22. Ayat firman Tuhan yang sering kita dengar mengatakan hati yang gembira adalah apa saudara? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Karena ada orang itu mengatakan saudara, manusia
itu mampu bertahan di dalam kehidupannya. Kalau tidak bisa makan, itu 40 hari. Jadi hari ini kalau saudara tidak bisa makan, saudara, atau saudara sedang berpuasa, sudah hari yang ketiga, kita masih punya hari yang ke-37 lagi, saudara. Lalu kemudian orang ini mengatakan, manusia itu mampu bertahan tanpa minum itu selama 4 hari. Dan kita lihat kalau ada atlet penyelam, saudara, yang menyelam lebih dari 3 menit. Kita tahu bahwa atlet semampu-mampunya orang menyelam itu tidak akan bisa bertahan lebih dari 4 menit. Artinya manusia tidak bisa bertahan tanpa oksigen selama 4 menit. Tapi ketika manusia tidak memiliki pengharapan, waktunya hanya 4 detik untuk dia bisa berharap, lalu kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, pengharapan itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan berharap itu akan membantu kita mencapai tujuan kita dalam kehidupan ini. Selain kita mencapai tujuan kita, dengan kita memiliki pengharapan, kita itu mampu tenang di dalam segala kondisi. Lalu kemudian apapun kondisi dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki yang namanya pengharapan, kita pasti akan merasa bahagia. Karena itu saya percaya harapan yang benar itu akan mempertimbangkan ancaman-ancaman yang ada dan menavigasi kita untuk mencari jalan keluar. Artinya ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, ketika kita sedang berada di dalam badai persoalan dalam kehidupan ini, lalu kemudian kita memiliki pengharapan yang benar, kita masih mempunyai pengharapan, lalu kita percaya bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang, maka jalan-jalan kita, pilihan-pilihan kita, bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil, itu akan sesuai dengan apa yang kita mau, dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saudara, kalau kita rindu, kita ingin melihat ada masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita belajar di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan kita. Musim boleh berganti, situasi dan kondisi bisa berubah, tapi selama kita memiliki pengharapan, maka masa depan kita akan penuh dengan harapan. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar apa yang Alkitab katakan, bagaimana agar kita itu memiliki pengharapan dan bagaimana supaya pengharapan kita itu tidak hilang di dalam kehidupan ini. Hari ini ada 2 poin pesan Tuhan untuk kita semuanya, bagaimana supaya pengharapan kita tidak hilang di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus mengerti bagaimana supaya pengharapan kita tidak menghilang. Yang pertama, kita harus tahu bahwa pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Mari hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah." Sebab apa saudara? Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita lompat di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-11. Mazmur 42 ayat yang ke-11 firman Tuhan juga berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 42 menuliskan 2 kali bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berpengharaplah kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan adalah Allah, penolongku dan Allahku. Artinya apa saudara? Bahwa pengharapan kita itu bukan kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi pengharapan kita satu-satunya itu kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya di luar dari Tuhan Yesus, di luar dari kasih Tuhan, di luar dari kuasa Tuhan, kita tidak bisa memiliki pengharapan yang pasti. Artinya bahwa di dalam dunia ini saudara, sekalipun kita tahu bahwa kita ingin segala sesuatunya itu pasti. Kita ingin yang namanya manusia itu pasti kepingin saudara dalam kehidupan ini. Itu untuk melihat segala sesuatu itu dengan pasti saudara. Karena saya percaya ketika kita melihat keadaan hidup kita, kondisi diri kita, lalu kemudian kita melihat masa depan kita, kayaknya itu tidak pasti saudara. Kita sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Kayaknya kondisi kita tidak pasti. Yang namanya manusia dalam kondisi yang tidak pasti. Pasti khawatir saudara. Pasti takut, pasti cemas, pasti gelisah. Karena saya mau katakan saudara, bahwa di dalam dunia ini, sekalipun kita berharap dalam pekerjaan kita, kita berharap kepada dokter yang menyembuhkan kita. Kita berharap kepada obat yang dokter berikan untuk menyembuhkan penyakit kita. Sekalipun kita berharap sama tabungan rekening kita. Kita berharap sama jabatan kita. Kita berharap sama skill kita, kepintaran kita. Tidak ada satupun yang pasti dalam dunia ini yang sanggup menolong kita. Karena saya percaya kalau segala sesuatu dalam dunia ini semuanya pasti, semuanya terukur, semuanya sesuai dengan apa yang kita mau, semuanya berjalan dengan rencana, bahkan impian setiap kita. Maka kita tidak perlu yang namanya Tuhan, maka kita tidak perlu yang namanya iman di dalam kehidupan ini. Justru ketika kita mengikuti Tuhan, kalau kita penuh dengan pengharapan, itu artinya ketika kita dalam badai persoalan, kita dalam kondisi yang tidak pasti, kita dalam kondisi yang tidak menentu dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita berharap, kita beriman, itulah namanya orang yang terus berharap sama dengan Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5. Mazmur 43 ayat yang ke-5 di sana juga mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Lalu dikatakan apa saudara? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya percaya saudara dalam kehidupan ini, segala sesuatu itu bisa berubah dalam kehidupan kita. Tapi hanya satu pribadi, Yesus yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan ini. Jadi kalau hari ini saudara harus melewati badai persoalan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara harus membayar sesuatu di mana saudara tidak memiliki apa-apa. Lalu kemungkinan saudara hari ini mengalami satu kondisi di mana saudara itu sudah hampir menyerah dan tidak tahu harus kemana lagi dalam kehidupan ini. Karena saudara sudah berusaha sedemikian rupa. Saudara sudah berusaha sekuat tenaga saudara. Mungkin saudara hari ini sedang dalam kesedihan. Mungkin hari ini saudara dalam situasi yang berat.
Seakan-akan masa depan itu enggak ada di dalam kehidupan saya. Tapi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hari ini saudara merasa bahwa pengharapan saudara itu hilang, saudara merasa bahwa saudara itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi dalam dunia ini. Tapi satu hal pesan Tuhan bagi kita semuanya. Apapun boleh hilang dalam kehidupan kita. Teman kita boleh hilang, sahabat kita boleh hilang, orang yang kita kasih, keluarga kita boleh hilang. Mungkin duit kita di rekening kita bisa hilang, pekerjaan kita bisa hilang, rumah kita bisa hilang, apa yang kita cintai, hobi kita, kesenangan kita bisa hilang. Tapi satu hal yang tidak bisa hilang dalam kehidupan kita, yaitu kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pribadinya itu yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus saudara menasihati jemaat di Roma. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Di dalam apa saudara? Pengharapan. Sabarlah di dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Artinya hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita sedang di dalam kondisi yang tertekan, kita di dalam jiwa, kata pemazmur, di dalam hati yang gelisah, kita khawatir nggak tahu harus apa lagi dalam kehidupan ini. Kita menyerah di dalam situasi kita menyerah di dalam kondisi kita. Tapi firman Tuhan berkata, mari kita belajar bersukacita di dalam pengharapan. Dan hari ini kalau kita melewati kesesakan, mari kita belajar sabar, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bahkan mari kita bertekun lebih lagi di dalam doa kita, supaya kita melihat tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Kalau kita sudah gak mampu, kita sudah gak bisa, kita sudah gak tahu harus kemana lagi, hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita sudah merasa kehilangan pengharapan dalam kehidupan ini, yang pertama kita harus tahu bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita tahu bahwa pengharapan dalam kehidupan kita itu tidak akan hilang. Yang pertama kita tahu bahwa pengharapan kita ada dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus tahu bahwa pengharapan kita ada di dalam firman Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Amsal 24 ayat yang ke-14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita menemukan hikmat di dalam jiwamu, maka maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya Alkitab mengajarkan setiap kita, ketika kita itu tidak memiliki pengharapan, ketika pengharapan itu hilang di dalam kehidupan kita, kita harus menemukan hikmat saudara. Hikmat ini artinya apa? Firman Tuhan. Karena ketika kita menemukan rema dari firman Tuhan, ketika kita mendapatkannya, ketika kita menemukan rema dari firman Tuhan itu, maka apa? Maka kita akan melihat masa depan. Maka kita akan melihat ada harapan yang tidak akan hilang di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-43, di sana juga dikatakan saudara, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab apa? Sebab aku
berharap kepada hukum-hukum-Mu. Lalu kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-49, saudara. Di sana Mazmur juga berkata, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena engkau telah membuat apa? Aku berharap. Lalu kemudian kalau kita lompat lagi saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-74. Di sana juga dikatakan, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan apa? Bersukacita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Artinya apa saudara? Bahwa Alkitab jelas mengatakan, kalau kita ingin melihat ada masa depan, kita ingin melihat ada harapan di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa pengharapan kita itu ada di dalam firman Tuhan. Karena ketika kita belajar untuk tinggal di dalam firman Tuhan, kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, maka apa? Maka kita akan melihat kata Mazmur, sukacita sebab aku ini berharap kepada firman-Mu. Karena saya percaya saudara, seseorang yang menulis buku, Jerome Gopman, dia seorang penulis buku Anatomy of Hope, atau sebuah anatomi pengharapan. Dia itu mengatakan bagaimana peneliti itu menemukan bahwa perubahan pola pikir itu akan berdampak pada perubahan neurokimia seseorang. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Kalau kita itu memiliki yang namanya pengharapan sama Tuhan, lalu kemudian kita hanya membaca firman Tuhan, kita hanya mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan itu tidak kita lakukan, itu tidak kita kerjakan, maka hasilnya itu tidak ada saudara. Hasilnya itu akan kosong. Karena saya percaya hari ini saudara, kalau kita lihat ibu-ibu lagi scroll sosial media ya kan, lihat Instagram, Facebook, YouTube, yang dilihat itu biasanya, wih ini tasnya kok bagus ini, beli di mana ini tasnya, ya kan? Lalu nyari di Google, cari tas ini belinya di mana ya? Lalu kemudian ibu-ibu saudara, karena sekarang itu orang itu zamannya hari ini saudara, itu harus terkenal selain di dunia nyata, di dunia roh, tapi harus terkenal di dunia sosial media, ya kan? Lalu kemudian karena sekarang lagi musim sosial media itu tadi, kita perlu terkenal. Lalu sekarang itu zamannya skincare, yang ibu-ibu lalu scroll, ya kan? Ini kok dia ya, kemarin itu ininya biasa aja, sekarang kok pucuannya ini, dagunya, kok bisa bagus ya? Filler di mana orang ini? Lalu kita nge-search di Google ya kan, cari tahu kemana ini dokter filler yang murah dan bagus. Lalu kemudian kalau kita lihat bapak-bapak saudara, kalau scroll Instagramnya, yang dicariin, oh investasi, baca berita ya kan, apa yang terjadi hari ini, lalu kemudian investasi apa yang bagus hari ini. Tapi enggak pernah ada orang yang hari ini itu search. Ini kita menemukan firman Tuhan, maksudnya apa? Lalu kemudian kita cari di Google, apa sih maksudnya dari firman Tuhan ini? Seringkali yang kita lakukan saudara, dalam kehidupan ini, kita hanya mendengar firman Tuhan, kita hanya membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita enggak kerjakan, kita enggak jadi pelaku firman Tuhan, maka kita tidak akan melihat hasil, bahkan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, kalau kita kembali di Jerome Gopman, saudara, seorang penulis Anatomy of Hope, dia itu mengatakan, seseorang yang memiliki pengharapan dalam dirinya,
Artinya ketika kita itu memiliki harapan dalam kehidupan kita, kita memiliki rema Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam diri kita. Maka apa? Maka pola pikir kita itu akan berubah. Dan saat pola pikir kita berubah, itu akan berdampak pada apa? Pada perubahan neurokimia seseorang. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki harapan dalam kehidupan ini, kita memiliki pengharapan di dalam diri kita. Saya percaya bahwa harapan itu mampu menyembuhkan yang sakit. Karena Jerome Goffman itu di dalam penelitiannya, dia juga mengatakan, saudara, seseorang yang memiliki harapan, itu akan bisa menyembuhkan penyakit di dalam dirinya. Selain itu sakit mental, saudara. Yang orang hari ini itu sakit kan gak hanya yang fisik, saudara. Selain kita sakit yang fisik, kadang ada orang itu yang sakit pikiran. Gara-gara pikirannya itu sakit, lalu kemudian fisiknya itu juga bisa jadi sakit. Karena saya punya seorang teman, saudara. Dia itu pernah mengalami kecelakaan di dalam hidupnya. Jadi dia itu seseorang yang hobi berolahraga. Lalu kemudian di tengah-tengah pandemi, kita tahu bahwa ada banyak olahraga yang naik daun. Contohnya bersepeda. Lalu kemudian teman saya ini, saudara, dia itu sukanya bersepeda di tengah-tengah pandemi untuk mengisi waktu luangnya. Setiap pagi dia rajin berolahraga. Lalu kemudian sampai suatu ketika, suatu pagi, saudara, dia bersepeda. Lalu kemudian di tengah waktu dia bersepeda, mau nyampe ke tempat tujuannya, tiba-tiba, saudara, dia itu jadi peteng, saudara. Dia ngomong katanya, matanya itu jadi peteng. Lalu kemudian dia itu gak bisa lihat apa-apa. Lalu dia pingsan, gak sadarkan diri. Di tempat kejadian, saudara, karena dia bersepeda dengan istrinya dan teman-temannya nolong dia, dikasih air apa, akhirnya dia sadar. Tapi setelah dia sadar, dia itu takutnya setengah mati. Kenapa kok sepedaan biasanya gak apa-apa, tapi hari itu isa peteng, saudara. Lalu kemudian karena saking takutnya dia itu kontrol, cek ke dokter. Lalu kemudian dia general check up. Karena umurnya tergolong masih muda, saudara, kepala 3. Hampir kepala 4. Lalu kemudian dia itu check up total karena dia gak pernah check up dirinya. Karena saking ketakutannya, dia check up paru-parunya, check up jantungnya, check up ginjalnya. Pokoknya seluruh badan di check up, saudara. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, dokter itu, 2, 3, 4 dokter itu gak menemukan ada sesuatu yang bermasalah di dalam dirinya. Tapi setelah dia ngalami hal itu, saudara, dia itu gak bisa menjalani kehidupannya seperti yang dulu lagi. Karena apa? Karena dia merasa takut, saudara. Dia diajak olahraga lagi, takut. Lalu kemudian mau keluar rumah, takut, saudara. Sampai suatu ketika, saudara, dia itu dibawa ke ahli psikiater. Kenapa kok orang ini itu jadi takut, saudara? Sampai-sampai, saudara, dia itu dikasih obat untuk menenangkan pikirannya. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Artinya dia itu tidak memiliki pengharapan. Tapi singkat cerita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia dilayani oleh teman-temannya, dia ajak ngomong untuk dia itu berharap sama Tuhan. Bahwa dia masih memiliki masa depan. Dia masih memiliki keluarga yang perlu ia nakodai. Keluarga yang perlu ia pimpin. Artinya apa? Lalu kemudian dia mulai pulih, saudara. Artinya hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita kehilangan pengharapan, pola pikir kita itu bisa berubah. Karena itu hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya seperti apa yang dikatakan Jeff Goffman tadi. Kalau kita memiliki pengharapan, pengharapan itu mampu menyembuhkan yang sakit. Karena ketika kita memiliki pengharapan, secara
teknis saudara, secara medikal, kalau kita itu punya yang namanya pengharapan, tubuh kita itu memproduksi endorfin. Lalu kemudian kita itu memproduksi hormon envekalin. Dan hormon endorfin dan envekalin ini saudara, kalau jumlahnya cukup banyak di dalam diri kita, itu seperti morfin saudara, atau obat penenang di dalam diri kita. Artinya apa saudaraku hari ini? Kalau kita tidak memiliki pengharapan dalam hidup ini, pasti hidup kita itu terpontang-panting saudara. Karena apa? Karena kita akan stres, kita cemas, kita gelisah. Kita nggak tahu harus kemana lagi. Tapi hari ini pesan Tuhan untuk kita semuanya. Bagaimana supaya pengharapan kita tidak hilang di dalam kehidupan ini. Yang pertama kita harus menemukan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa kita harus tahu bahwa pengharapan kita itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini, dalam hal-hal tertentu, kita percaya bahwa harapan itu juga memiliki beberapa efek yang penting pada proses fisiologis kita, seperti pernafasan kita, sirkulasi, dan fungsi motoris kita. Jadi hari ini kalau kita ngalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita bersedih, kita merasa bahwa pengharapan kita hilang. Lalu kemudian kita merasa kita itu badannya gak enak semua saudara. Gak mampu jalani kehidupan ini. Rasanya gak ada semangat. Lalu kemudian kita mau makan itu gak nafsu makan. Lalu kemudian kita mau ngapa-ngapain rasanya gak mau saudara. Bisa jadi saudara itu kehilangan yang namanya pengharapan. Tapi hari ini saya percaya pesan Tuhan buat kita semuanya. Kalau kita berharap sama Tuhan, kita menemukan pengharapan di dalam diri kita. Maka selain kita mampu menghadapi kehidupan ini, tapi kita percaya secara medis juga berkata, itu mampu membuat kita merasa bahagia. Jadi hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita kehilangan pengharapan, mari kita teruslah bersukacita di dalam pengharapan. Lalu kita bersabarlah di dalam kesesakan. Dan mari kita belajar untuk terus bertekun di dalam doa kita. Dan saya percaya maka kasih setia Tuhan, pertolongannya, bahkan mujizatnya senantiasa dan pasti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini, saya rindu untuk mengajak kita bersama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya firman-Mu itu sudah memberkati, bahkan firman-Mu itu sudah memberi kami kekuatan yang baru. Dan kami percaya di dalam kehidupan ini seringkali kami gagal untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Seringkali kami jatuh Tuhan di dalam ketidakmampuan kami, di dalam iman kami. Kami gagal untuk kami percaya kepada kuasa-Mu yang sempurna. Tapi hari ini kami yakin, kami percaya pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau belajar untuk jadi satu pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu ketika pengharapan kami hilang, pengharapan satu-satunya itu semua ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kami belajar untuk menyisakan waktu kami di dalam kesibukan kami, mendengarkan, membaca, bahkan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami, maka di sanalah kami akan menemukan dan kami akan melihat ada banyak kasih Tuhan yang tak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Dan sepanjang kehidupan ini, saat kami jalani kehidupan kini, kami melihat ada banyak hal-hal besar, ada banyak hal-hal hebat,
Ada banyak hal-hal yang luar biasa, yang di luar dari pikiran kami, di luar dari apa yang kami pernah dengar, dan apa yang kami pernah lihat, itu Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa, dan Tuhan kami setia, Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Karena itu kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan, itu selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin.